Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di podcast kami Vokalista, Voices of Collaborative Delegation Stories. Sebelumnya, perkenalkan, aku Rosya dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sekaligus staf Kementerian Luar Negeri BEM FKUB 2025. Senang banget rasanya pada malam hari ini bisa hadir di episode hari ini pada podcast Vokalista. Nah, di podcast Vokalista ini kita bakal ngobrol santai tapi tentunya berbobot dong. Bahas berbagai hal yang menarik seputar dunia mahasiswa, pendidikan, kesehatan, dan tentunya cerita-cerita yang inspiratif dan tentunya relatable buat kalian semua. Jadi pastikan kalian dapat menyimak sampai akhir karena bakal ada banyak insight seru yang bisa kalian ambil. Kita akan kedatangan narasumber yang sangat outstanding, so biar obrolan kita makin ngalir dan juga kalian bisa mengenal semakin dekat, maka kita akan mulai perkenalan tersebut. Tapi sebelumnya, boleh dong kalau kita sambut dulu narasumber kita yang luar biasa dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut narasumber kita, Kak Avelin Evania Vedagea. Selamat malam Kak Avel. Halo Rosya, bentar. Oke, halo Rosya. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya. Nggak expect gitu ya bisa diundang di Vokalista. Mungkin ini podcast keberapa nih Kak buat Oh ya ampun, jadi grogi ini pertama sih, makanya kayak aduh grogi banget ya. Kebetulan aku juga jadi usia pertama nih Kak. Kita sama-sama membangun Iya. untuk belajar bareng nih. Iya, kita belajar bareng di sini Oke, ya. siap-siap baik. Oke, gimana nih Kak? Udah siap belum untuk menjadi narasumber kita di podcast Vokalista, Voices of Collaborative Delegation Stories? Siap. Oke. Semoga energinya juga lagi full ya Kak, karena kita di sini dan kita semuanya tuh udah excited banget buat nunggu cerita-cerita yang seru dan juga inspiratif dari Kak Ave sendiri. Nah, biar suasananya juga semakin cair dan teman-teman bisa lebih kenal, boleh banget nih buat Kak Ave memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa disebutkan dari prodinya apa dan juga angkatannya biar audiens kita tuh makin dekat dengan Kak Ave yang kece ini. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Avelin dan biasa dipanggil Ave. Aku berasal dari Fakultas Kedokteran, prodinya yang biasa urusan dengan laprak dan cangkang kapsul alias prodi farmasi. Dan sekarang aku di tahun ketiga kuliah, berarti aku angkatan 2023 gitu. Ya, berarti Kak Ave sekarang di semester 5. Ya, semester 5. Nah, mungkin dari Kak Afi sendiri nih sebagai anak farmasi ya, mungkin bisa diceritakan apakah selama berkuliah tuh Kak Afi pernah mengikuti pendelegasian sih Kak, dan kalau semisal pernah mengikuti pendelegasian itu kira-kira pendelegasian seperti apa sih yang diikuti oleh Kak Afi? Oke, jadi di farmasi itu ada satu pendelegasian yang sangat istilahnya diperhatikan gitu, yaitu OFI, Olimpiade Farmasi Indonesia. Kenapa jadi perhatian? Karena ini juga Olimpiade Farmasi Indonesia ini itu dinaungi oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Jadi sudah ada komitenya sendiri, komite OFI, sehingga setiap tahun itu rutin dilangsungkan Olimpiade Farmasi Indonesia ini. Dan yang kemarin aku ikutin itu tahun udah ke-12, sudah ke-12. Wow. Berarti pesertanya tuh dari semua universitas yang ada di Indonesia ya Kak? Sebenarnya nggak semua muanya banget sih, cuman kalau bisa dibilang merepresentasikan dari ujung sampai ujung tuh bisa dibilang merepresentasikan sih. Tapi kalau dilihat dari kalau diambil satu-satu kayaknya nggak semua deh. Tapi kalau kelihatannya di story-nya tuh kayak banyak banget tuh pesertanya. Iya, banyak banget ya. Banyak banget karena satu perguruan tinggi itu delegasinya itu jumlahnya nggak dibatasin ya, jadi kayak selain per bidang itu mereka itu bisa kirim lebih dari satu perwakilan gitu. Jadi kadang ramai banget kan kemarin di Instagram. Dan dari B sendiri yang jadi perwakilan tuh hanya satu tim ya Kak? Salah satunya ada Kak Ave-nya juga. Iya, jadi di Olimpiade itu kan ada 3 bidang ya, Iya. Bidang klinis, bidang komunitas, dan bidang
yang diikutin itu Sains Teknologi Farmasi atau kita lebih kenal bidang FASET gitu ya. Nah, di UB itu kita cuma mengirimkan satu perwakilan yang bidang gitu, sedangkan untuk komparasi gitu ya, mungkin ITB kemarin tuh kirim satu bidang 5, UI satu bidang 3 gitu. Jadi memang UB kemarin dengan percaya diri mengirimkan 3 delegasi gitu. Tentunya persiapannya juga pastinya sangat berat dan juga besar juga buat bisa mengikuti Olimpiade Farmasi tersebut. Nah, kira-kira untuk informasinya itu sebenarnya kakak tuh dapat dari mana sih? Apakah langsung ditunjuk oleh dosen atau mencari informasi sendiri atau gimana kak? Jadi sebenarnya ini berawal dari kita tarik catatan ke belakang ya. Jadi tahun lalu itu kakak tingkat kami yang semester 7, Kak Kristo, Kak Arham, dan Kak Dava itu ikut Olimpiade yang sama, pendelegasian yang sama, OVI, dan mereka dapat juara umum. Dan itu seviral itu di farmasi. Jadi karena hal tersebut, maka HMF itu mulai gencar gitu, kayak dari tahun kemarin itu sudah ada bayangan kayak tahun depan kita harus mempersiapkan delegasi OVI ini lebih proper gitu. Sehingga karena ini kan penyelenggaraannya bulan November ya. Jadi dari bulan Juli itu sudah ada sounding kayak farmasi UB itu mau ikut OVI ini, jadi bisa persiapkan diri ya, ini juga sudah ada juknisnya. Nanti farmasi UB akan mengadakan seleksi siapa saja nanti terpilih menjadi delegasi, seperti itu. Oh, berarti melewati seleksi internal dulu ya kak dari UB-nya sendiri? Iya, jadi aku juga tahu ya 24 Agustus, jadi 24 Agustus lalu itu HMF, Himpunan Mahasiswa Farmasi itu mengadakan seleksi, dan seleksinya itu diselenggarakan dimana kita walaupun sudah disuruh milih ya, maksudnya kayak bidang yang kita sukai dan kita mau nanti dilombakan itu apa, tapi kita tetap harus mengerjakan soal dari ketiga bidang, karena sebagai antisipasi kalau misalkan nanti soal seleksinya itu keluar dari 3 bidang gitu, meskipun nanti finalnya itu fokus ke salah satu bidang saja. Dan ternyata benar gitu, di seleksinya, maksudnya babak penyisihan ketika di OVI itu ternyata tidak hanya mengerjakan dari bidang sendiri-sendiri saja, tapi ternyata juga ada soal dari bidang yang lain, seperti itu. Berarti kita tuh harus menguasai semua bidang yang dilombakan ya kak, nggak boleh menitik beratkan pada satu bidang aja gitu. Kasarnya begitu, tapi untungnya jadi ketika technical meeting itu sudah dikasih tahu, maksudnya kayak untuk soal yang campur itu nanti kisi-kisinya itu yang keluar tuh materi apa, sehingga kita hanya fokus di materi tersebut ya, hitung-hitung meringankan lah, jadi kita nggak usah menghafalkan semua bidang dan semua materi di semua bidang gitu. Oke, berarti kira-kira hal apa sih kak yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti pendelegasian tersebut selain belajar materinya nih kak? Yang pertama betul sih belajar materinya, terus yang kedua mungkin lebih ke ini sih, persiapan mental ya, karena mental dan fisik. Kenapa fisik? Karena mereka di OVI itu dari pengalaman tahun lalu dan tahun ini itu ternyata mereka benar-benar draining energi banget. Kayak kegiatannya itu benar-benar dari pagi jam 6 sampai malam tuh kita baru masuk kamar hotel lagi itu jam 11 malam. Jadi seharian memang banyak sekali kegiatan, banyak aktivitas. Walaupun lombanya mungkin cuma setengah hari ya, tapi kegiatan setelah lomba itu masih ada lagi kayak mungkin ada cerita sedikit ya. Jadi baliknya itu kita masih ada kayak semacam wisata ke Museum Aditya Warman, terus kita ada menjual leleh, ada menjual leleh. Habis itu ternyata ada istilahnya kita diundang sama Gubernur Sumatera Barat waktu itu. Jadi itu ada dadakan sih sebenarnya. Jadi kita ada makan malam bersama Gubernur. Setelah itu baru balik gitu. Dan ternyata baliknya tiba-tiba udah jam 11 malam, sedangkan besoknya itu sudah final gitu. Jadi fisik sih sebenarnya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan fisik itu tahan dengan aktivitas berat yang sepanjang itu. Tapi menurut aku kalau anak farmasi pasti kuat sih, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, betul. Yang mendadak-mendadak. Iya, gitu. kita sudah terbiasa banget. Kalau mental sih lebih ke ini ya. Kalau mental karena pengumuman final itu dia dadakan. Jadi kayak misalnya hari ini penyisihan kan, sedangkan finalnya itu besok. Siapa yang lolos final itu baru tahu besok, dan setelah diumumkan siapa yang masuk final tuh langsung lomba, itu aja gitu. Jadi kayak
Persiapannya dikit banget udah tiba ke finalnya tuh. Iya, jadi kayak mempersiapkan di malam sebelumnya itu dengan pemikiran 50-50 gitu. Ini Antara kalau lolos dan iya, nggak lolos. kalau misalkan dipersiapkan lolos ya Tuhan juga kan. Tapi kalau misalkan dipersiapkan nggak lolos juga kayak rugi gitu. Jadi kayak apa ya, kayak setengah hati gitu waktu persiapan di malam sebelum final kayak gitu. Nah berarti kegiatannya tuh di sana totalnya berapa hari ya Kak? Totalnya sebenarnya yang menerapkan kegiatan 2 hari, cuman karena ada kedatangan dan pulangan jadi totalnya 4 hari gitu. Oke. Nah ini nih Kak, sebagai delegasi OVI nih yang sepertinya nih lomba yang sangat bergengsi, apalagi buat anak mahasiswa farmasi juga. Kira-kira Kakak gimana sih caranya untuk membagi waktu antara kegiatan di perkuliahan dan juga kegiatan delegasi ini Kak? Ya, sebenarnya membagi waktu di farmasi adalah mitos ya. Karena kita kan tuntutannya banyak sekali dari laprak, terus tugas, dan itu pun kalau praktikum kita nggak cuma nyampe laprak kan, kita juga nyiapin jurnal, Iya, kita masuk betul. gitu kan. Relate ya. Iya kita lihat banget Kak, karena kebetulan kita sama-sama dari program studi farmasi. Iya. Teman-teman. Jadi menurut aku OVI itu sebenarnya karena kan dia kayak apa ya istilahnya merangkum dari semester, kalau dilihat pakai kurikulum kita ya, itu berarti semester 3 sampai semester 7 lah gitu. Nah, ketika bidangnya misalnya kayak aku kan sekarang ikutnya bidangnya farmasetika, sains dan teknologi farmasi, dan salah satu yang apa ya kisi-kisinya gitu atau yang diujikan itu topiknya adalah tentang teknologi farmasi sediaan TFS. Nah, sedangkan di semester ini itu aku dapat TFS steril dan TFS solid. Jadi aku memanfaatkan itu, kayak aku benar-benar belajar sungguh-sungguh di situ, bahkan ya udah berarti aku maksimalkan ketika belajar di materi itu aku benar-benar maksimal gitu. Kalau misalnya dengerin dosen itu kayak cuma 50% di mata kuliah lain, kalau di TFS solid dan steril itu kemarin aku benar-benar dengerin gitu karena sekalian gitu. Dan itu mungkin juga pakai sih untuk bidang yang lain. Jadi kalau misalkan di semester itu mereka ada yang dipelajari keluar, itu juga belajar di situ gitu. Terus kalau misalkan apa namanya mau nggak mau gitu ya, kita tuh harus maksa diri kita untuk belajar. Maksudnya belajar materi yang belum kita pelajarin. Kalau misalkan nanti yang ikut tahun depan masih semester 5, amin gitu ya. Kalau misalnya ikut teman masih semester 5 atau bahkan semester 3 gitu ya, mau nggak mau kita harus belajar materi yang di atas kita. Aku akhirnya juga belajar materi yang dari semester 6, semester 7 karena mau nggak mau itu keluar ternyata. Ujian itu keluar. Dan kalaupun sudah di semester atas, misalnya nanti yang ikut tahun depan semester 7 atau semester 5 gitu ya, jangan lupakan semester yang di belakang gitu. Kalau memang merasa udah sama-sama udah buram ya, dicoba di review gitu. Mau nggak mau gitu, harus mau maksa diri. Dan biasanya itu sediakan waktu, dan umumnya tuh weekend ya. Dan saran juga sih sebenarnya, tolong kalau misalkan udah yang kayak aku berarti angkatan 2000, berarti kalau semester 5 gitu ya, semester 5 gitu bisa lah beban yang non akademik itu dikurangi sedikit gitu, karena akan lebih susah, akan memberatkan dan lebih susah untuk bagi waktunya kayak gitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan bahkan temen-temen mentok gitu yang nggak bisa belajar yang benar-benar baca materi, coba temen-temen review melalui latihan soal gitu. Jadi misalnya temen-temen misalnya temen-temen itu kan, ini contoh ya, aku di semester 5, semester 4 kemarin kan mendapat matkul TFS liquid dan semi solid gitu. Aku nggak mau review dari awal lagi, jadi aku langsung latihan soal aja gitu. Karena hanya dengan latihan satu sudah membuka kembali memori-memori yang sebenarnya sudah ada di sini, cuman karena ketumpukan aja kayak gitu. Kayak recall aja gitu. Iya, ya, recall Kak? aja kayak gitu. Oke, pastinya sewaktu belajar pasti kakak mengalami banyak kesulitan dong kak. Gimana nih kak untuk mengatasinya? Apa kakak ikut bimbingan les di mana ataupun ada bimbingan langsung dari dosen atau gimana nih kak? Nah itu juga teman-teman jangan ragu untuk meminta tolong ya, bahkan ke dosen sekalipun, karena siapa tahu itu benar-benar membantu. Karena ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi untuk aku sendiri itu aku tuh tipe belajarnya tuh banyak-banyak latihan soal, sehingga aku tuh butuh bank soal yang banyak supaya aku tuh bisa recall apa yang sudah menempel di kepala aku. Sedangkan bank soal tuh terbatas gitu. Akhirnya waktu disuruh bimbingan sama dosen, aku bilang ke dosenku, ke Pak Ferry, Pak ini
disarankan untuk banyak latihan soal Pak, cuma saya nggak punya gitu, pinjemin. Jadi sama Pak Ferry diminjemin buku soal-soal dan itu sangat membantu karena soal yang keluar di OVI itu ternyata ya mirip lah, maksudnya kayak setipe gitu. Jadi aku sudah tahu gitu kayak bagaimana cara menghitung jawaban ini dengan tepat, itu sudah tahu kan. Berarti udah bisa kayak diproyeksikan, wah kira-kira soal ini nih bakal keluar di OV-nya tersebut gitu ya Kak? Harusnya ya, cuman surprisingly ternyata gitu ya, ternyata agak sedikit melenceng keluar dari kisi-kisi gitu. Kayak kita udah memprediksi, oh ini yang kayaknya ini keluar, kayaknya ini yang keluar, tapi ternyata ada aja soal yang tiba-tiba kayak out of the box ya, out of the box banget, kayak wah nggak bisa gini keluar nih apaan gitu. Oke, nah mungkin dari persiapan itu berarti kakaknya udah ada target kayak wah aku kayaknya mau deh ikut OV tahun ini gitu. Nah kalau di UB sendiri kan ada proses seleksi internalnya tuh Kak. Nah itu kakak gimana tuh proses seleksi dari awal untuk menyiapkannya? Apakah kakak udah mencari-cari tahu informasi dari kating-kating sebelumnya ikut lomba atau gimana tuh Kak? Sebenarnya bukan mencari informasi, justru malah HMF tuh menyediakan informasi. Jadi sebelum seleksi di bulan Agustus itu, di bulan Juni atau Juli itu sudah ada workshopnya. Jadi kayak dari HMF itu mengadakan workshop pengenalan nama itu apa, terus kayak nanti kayaknya bakalan jadi kayak gimana, terus mendatangkan narasumber pemenang tahun lalu gitu, Kak Christopher. Jadi Kak Christo ya ngasih tips and trick, terus kayak kasih tahu kayak nanti di OV kayak gini gitu. Habis itu karena udah tahu kan, terus kayak HMF itu oprek gitu kan. Sebenarnya ini mau berangkatnya itu juga modal nekat karena ini agak curhat dikit ya. Sebenarnya bidang aku memilih bidang sains dan teknologi farmasi alias bidang farset ini karena di dalamnya itu ada kimianya. Jadi aku tuh suka kimia kan. Sedangkan di bidang aku cuma ngincer kimianya aja gitu. Karena jujur aja sebenarnya aku di semester sebelumnya untuk sains dan teknologi farmasi ini sebenarnya nilai aku nggak bagus-bagus banget gitu. Malah sebenarnya nilai aku lebih bagus di Farkom gitu. Tapi aku cuma ngincer kimianya aja kayak. Terus ketika melihat form pendaftarannya, aku tuh daftar tuh mepet batas penutupan, mepet deadline dengan kayak bukan bener-bener ingin ikut sekali, tapi cuman kayak ya sudah ini mau coba aja gitu, kenapa enggak gitu, karena apa ya, kayak nggak ada ruginya gitu loh mencoba itu. Semester 5 gitu ya, jadi mencoba tuh nggak ada ruginya, kayak kalau misalkan kalah ya berarti ada pengalaman gitu, lumayan juga soal-soalnya, karena soal-soalnya itu nggak jauh berbeda dengan soal UTS dan UAS. Jadi dan juga katanya kata dosen itu juga soalnya itu deket-deket sama soal UKI, jadi kayak itu akan sekalian belajar gitu. Kalaupun menang ya bagus gitu, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi ketika waktu seleksi itu ya udah, itu sebenarnya nggak ada persiapan yang benar-benar persiapan gitu, cuman kayak ya baca-baca farmakope gitu, melihat uji-uji di farmakope. Nanti saya tahu lah saya depan. Oke, semoga bisa nular lah ya Kak. Amin, amin. Ya, berarti yang penting coba aja terobos aja dulu. Menang nggak menang belakangan. Iya, betul. Oke, mungkin dari pengalaman tersebut kira-kira ilmu atau insight apa sih yang kakak dapatkan dari olimpiade bergengsi itu gitu Kak? Ya, kalau ilmu sih lebih ke strategi ya, bagaimana caranya kita bisa dari yang pertama tadi belajar, karena dari strategi belajar itu banyak yang harus dipelajari dalam waktu yang singkat gitu, makanya harus di recall dalam waktu yang singkat. Terus yang kedua itu adalah bagaimana kita memanage waktu, karena sebenarnya kalau melihat dari soal-soal OV untuk bidang sains dan teknologi farmasi, dia itu tingkat kesulitannya itu nggak sulit banget sampai nggak bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan tapi mainnya itu di waktu. Jadi kayak lebih ke bagaimana kita memanage waktu supaya semua pertanyaan itu bisa kita jawab kayak gitu. Jadi selain itu juga ini sebenarnya lebih ke bagaimana caranya kita itu bisa apa ya istilahnya berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain. Jadi ini agak cerita juga ya. Jadi bidang tahun ini itu beda banget sama tahun kemarin. Jadi lombanya itu 2. Jadi lombanya kalau tahun lalu tuh kan full lombanya individu kan. Nah ini ternyata lombanya itu individu sama
kolaborasi antar perguruan tinggi, sedangkan kita itu apa ya, belum kenal gitu, baru tahu itu setelah technical meeting, sedangkan technical meeting tuh kayak 1 bulan sebelumnya gitu. Jadi kayak mau nggak mau kita harus belajar kayak bonding sama temen-temen yang kita tuh nggak kenal sebelumnya kayak gitu. Sedangkan nanti lombanya tuh per tim gitu. Berarti kayak per tahun tuh perasaannya juga beda-beda, Ya, Kak? tiap tahun itu selalu ada gebrakan baru. Jadi semangat delegasi tahun depan. Kayak nggak bisa ditebak juga ya teman-teman. Berarti kalau semisal nih Kak, teman-teman aku ada yang berkeinginan juga buat ikut jadi delegasi OVI, itu kira-kira tips dan trik apa sih yang bisa Kak kasih ke kita supaya kita tuh bisa yakin buat ikut delegasi ini gitu? Yang pertama, teman-teman jangan minder dan insecure dulu ketika teman-teman mau daftar, terus kayak teman-teman udah mulai dengar kayak ini banyak anak semester 7 yang ikut gitu. Jangan langsung berkecil hati. Karena ya itu akan dibuktikan ketika teman-teman mengerjakan soal gitu. Jadi jangan teman-teman langsung ngedown kayak aku masih semester 3, aku masih semester 5, aku gak mau nyoba gitu. Jangan. Selama ada kesempatan tuh teman-teman coba aja gitu. Karena gak ada ruginya teman-teman kalau misalkan belum beruntung gitu, itu akan jadi pengalaman. Sedangkan kalau teman-teman beruntung ya berarti teman-teman dikasih amanah untuk jadi delegasi di tahun depan. Terus yang kedua, berhubung ini sudah ada HMF itu sudah istilahnya memfasilitasi, jadi teman-teman sebaiknya juga mempersiapkan diri dengan baik gitu, dengan bisa review materi lah, bisa juga latihan soal lah sebelum seleksi, karena ya itu akan membantu teman-teman di seleksi nanti gitu. Terus juga teman-teman jangan sampai teman-teman itu jadi kayak terbeban gitu loh, menganggap OVI ini kalau misalkan nanti terpilih jadi delegasi ya terbeban, karena itu benar-benar akan mengganggu performanya teman-teman saat bertanding nanti kayak gitu. Oke, berarti intinya tuh kita harus coba aja dulu gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak, kira-kira untuk rencana kedepannya apakah dari Kak Fis sendiri akan mengikuti pendelegasian yang lain juga? Kalau misal iya, kira-kira delegasi yang seperti apa gitu Kak? Sebenarnya iya sih, aku ingin ikut delegasi lagi setelah mencoba yang ini kemarin, kayak aku ketagihan gitu mau lagi. Soalnya kayak kelihatannya itu seru banget Iya, aku lihat di story-nya, live reportnya itu kayak wow, ini sebenarnya sangat menarik dan menantang kayak gitu. Ya, seru banget, dan memang kayak itu seperti core memory gitu loh, kayak sebuah memori yang sangat manis untuk dikenang gitu. Memorable walaupun capek sih. Nah, kalau mau ikut lagi ya cuman untuk spesifiknya itu masih belum kebayang sih. Mungkin memang sebenarnya dari orang-orang di sekitar ketika ngucapin selamat gitu ya, mereka selalu ada ekornya gitu, kayak lupa ikut lagi ya, gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya apakah ada perubahan aturan atau apa. Jadi ya untuk saat ini ya lihatnya dulu gitu, sambil membuka kesempatan untuk mendelegasikan lain selain OVI gitu. Oke, luar biasa sekali insight yang udah diberikan oleh Kak Alve pada podcast Vokalista kali ini. Dari cerita beliau, kita juga makin paham kalau dunia perkuliahan itu bukan hanya soal akademik teman-teman, tapi juga soal keberanian untuk berkembang dan mencoba hal yang baru, serta mengambil peluang termasuk lewat pendelegasian. Nah, semoga dari podcast kali ini, semoga teman-teman tuh bisa termotivasi untuk lebih percaya diri dan lebih aktif, serta nggak takut untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri. Ingat, setiap pengalaman baru selalu membawa pelajaran dan kesempatan yang tidak akan ternilai. Semoga sharing dari Kak Ave ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman semua bahwa setiap dari kita punya peluang yang sama untuk maju, asal berani mulai dulu. Terima kasih banyak juga kepada Kak Ave yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita-cerita inspiratif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi teman-teman untuk terus mengeksplor, terus belajar, dan teman-teman juga seimbang antara kegiatan akademik dan non-akademik. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit closing statement nih dari Kak Ave. Oke. Podcast Vokalista pada malam hari ini. Oke. Izinkan saya memberikan closing statement. Jadi, OVI pendelegasian itu kan amanah ya. Jadi teman-teman dikasih kepercayaan untuk mewakili FKUB, mewakili Farmasi UB, mewakili UB lah untuk berkarya di pendelegasiannya teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu membawa istilahnya membawa nama yang kurang baik gitu. Teman-teman bisa jaga sikapnya teman-teman dan
apa ya, walaupun teman-teman nanti itu di mindset teman-teman jangan sampai kepikiran untuk cuma menang doang gitu, sampai teman-teman nggak peduli sama sekitarnya teman-teman ketika di delegasian gitu. Teman-teman tetaplah jadi delegasi yang baik. Dan kemudian yang kedua, ketika teman-teman memutuskan atau teman-teman mau mencoba seperti yang gue sampaikan bolak-balik tadi, coba aja dulu gitu kan, mencoba jadi pendelegasian, teman-teman jangan sampai mengurungkan niat atau teman-teman mundur hanya karena teman-teman merasa bahwa di depan itu rintangan terlalu sulit gitu. Teman-teman setelah mencoba gitu dan ternyata coba-cobanya teman-teman itu bekerja gitu, jangan sampai teman-teman kemudian menemukan sesuatu yang membuat teman-teman itu merasa kurang dan merasa terpuruk, terus teman-teman mundur gitu. Jadi selain coba aja dulu, teman-teman tuh harus yakin gitu ketika menatap ke depan gitu, walaupun jalannya itu belum kelihatan gitu. Selain mencoba, teman-teman harus menatap ke depan, dan meskipun jalannya itu nggak kelihatan, hanya karena jalannya nggak kelihatan bukan berarti jalannya itu nggak ada, kayak gitu. Dan sukses, semangat semuanya buat teman-teman, buat saya juga gitu ya. Semoga kita semua bisa mencapai akademik dan non akademik yang baik seperti itu. Wah, mungkin kita bisa kasih plus standing dulu buat Kak Ape sudah bisa masih dan memberikan juara yang sangat memuaskan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Nah, buat selanjutnya cukup sekian dari podcast Vokalista malam kali ini. Sampai jumpa di konten lingkar perdelegasian berikutnya. Stay inspired and keep growing.